Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi ajma'in. Sya'anillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadratin Nabi Muhammad syahada sallallahu sahabati tabi'in wal jamil malaikatul musallallahu alaihi wasallam syaikhul jalani radhiyallahu anhu. Sultanul Auliya Syamil Syadirin Wasallam Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati bainal jannati wa syai'in wa syai'in wa syai'in Umar bin Ahmad Baraja wa usulihim wa furuhim. Syai'inillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk belajar bersama kitab Al-Akhlaqul lil Banin. Insyaallah kita diberikan istiqomah oleh Allah untuk senantiasa tidak henti belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu. Sekarang sampai pada poin yang nomor 5. Allahu subhanahu wa ta'ala, ayyuhal waladul aziz, wahai anak-anak yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi khalaqaka wa hassana suratak bi an a'taka ainain. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakanmu dan membikin bagus bentukmu, wajahmu, bi an a'taka ainaini, memberimu kedua mata, tanzuru bihimal asya, yang dengan kedua mata itu kita bisa melihat segala sesuatu, wa udzunaini tasma'u bihimal aswat, dan memberikan kita kedua telinga yang dengannya kita bisa mendengarkan suara-suara, walisanan tatakallamu bih, dan memberikan kita lisan yang kita gunakan untuk berbicara, wa yadaini tasta'miluhuma fi ashghalika, dan Allah memberikan kita dua tangan agar bisa kita gunakan untuk setiap aktivitas kita, warijlaini tamshi alaihima, dan memberikan kedua kaki yang digunakan untuk berjalan, wa aqlan ta'rifu bihil khair minasyarri, dan memberikan kita akal yang dengannya kita bisa mengetahui kebaikan dari kejelekan, wa an'ama 'alaika bisihhati wal afiyah, dan memberikan kita nikmat berupa sehat wal afiat, wa wadu'ar rahmata fi qulubi walidaik hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan, dan Allah meletakkan rahmat atau kasih sayang di hati kedua orang tua kita, sehingga kedua orang tua kita mendidik kita, memberikan pendidikan kepada kita dengan baik.
Fayajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengagungkan dan mencintai Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Wa tashkurahu 'ala jami'i ni'amih, dan mensyukuri atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Bi an tamtathila awamirahu wa tajtaniba nawahiyahu, dengan cara patuh kepada setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah. Wa an tu'azzima aidan jami'a malaikatih, dan wajib pula bagi kita untuk mengagungkan seluruh malaikat-malaikat Allah, wa rusulih wa anbiya'ih wa salihina min ibadih, dan para rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah. Dan wajib pula bagi kita untuk mengagungkan orang-orang soleh dari hamba-hambanya Allah. Wa tuhibbahum li'annahu ta'ala yuhibbuhum, dan kita semestinya mencintai para orang-orang soleh karena Allah pun mencintai mereka. Idza ahbabta rabbaka wamtathalta awamirah wajtanabta nawahiyah, ketika kita mencintai Allah dan patuh pada setiap perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya, zadaka min ni'amih, maka Allah akan menambahi nikmat-nikmatnya kepada kita. Wa ja'alaka mahbuban bainan nas, dan Allah akan menjadikan kita dicintai masyarakat. Wa hafizaka min kulli adza, dan menjaga kita dari setiap hal-hal buruk. Wa a'taka kullama turid minar rizqi wa ghairi, dan Allah akan memberikan kita apa-apa yang kita inginkan dari rizki ataupun lain-lainnya. Poin yang nomor 6, al-waladul amin, anak yang terpercaya atau bisa dipercaya. Ini ada cerita al-waladul amin. Cerita di sini, Muhammadun waladun amin. Ada seorang anak bernama Muhammad. Ia adalah anak yang amin, yang terpercaya, yang dapat dipercaya. Yakhafullah wa yamtathilu amrahu, dan Muhammad ini adalah anak yang takut kepada Allah dan mematuhi perintah-perintahnya Allah. Wa dzata yaumin qalat lahu ukhtuhu Su'ad, pada suatu hari saudara perempuannya Muhammad yang bernama Su'ad ini berkata kepadanya, ya akhi, inna abana qad kharaja minal bait. Jadi Su'ad ini adalah saudara perempuannya Muhammad, berkata kepada Muhammad, saudaraku, saat ini ayah sedang keluar rumah. Fahalumma bina naftah khizanatat ta'am linakula ma fiha minal ma'kulatil ladzidah. Kesinilah, kata si Su'ad, kesinilah, mari kita buka lemari makanan dan kita ambil makanan-makanan yang lezat untuk kita makan. Fa'abuna la yanzuru ilaina, ayah tidak melihat kita, kata Su'ad kepada Muhammad. Fa'ajabaha Muhammad, kemudian Muhammad menjawab saudaranya, haqiqatan ya ukhti, inna abana la yanzuru ilaina,
engkau benar saudariku, ayah memang tidak melihat kita. Walakin amma ta'lamina annallaha huwallazi yanzuru ilaina. Tapi apa engkau tidak tahu, sesungguhnya Allah melihat kita. Fahdari mithla hadzal amalil qabih. Maka takutlah melakukan hal-hal jelek seperti ini. Li'annaki law akhadti syai'an bi ghairi ridha abiki fa innallaha yaghdabu 'alaiki. Karena jika engkau mengambil sesuatu tanpa ridho, tanpa izin ayahmu, maka Allah akan ghadab atau marah kepadamu. Wa saufa yu'aqibuki, dan Allah akan menyiksamu. Fa khafat Su'ad wastahat min su'i niyatiha. Kemudian Su'ad saudarinya merasa takut dan malu kepada niat buruknya. Waqalat, kemudian Su'ad berkata kepada saudaranya Muhammad, yaitu sahihun kalamuka ya akhi, benar yang kau katakan saudaraku. Wa ashkuruka katsiran, terima kasih banyak. Ala hadhihi nasihatit thayyibah, terima kasih banyak atas nasihat yang bagus ini. Nah, ini adalah sebuah pelajaran bagi anak-anak kita, bahwasanya ketika melakukan sesuatu yang buruk, meskipun tidak ada satu orang pun yang tahu, tapi alangkah baiknya jika anak-anak selalu ingat bahwa Allah Maha melihat. Meskipun tidak ada yang tahu, tetap selalu Allah Maha tahu atas segala yang kita lakukan. Poin yang nomor 7, al-waladul muti'u, anak yang taat. Sebuah cerita, Hasanun waladun muti'un. Hasan adalah anak yang taat, yang taat. Yusalli kulla yaumin as-shalawatil khamsa fi awqatiha. Hasan sholat setiap hari, sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Wa yuwadzibu alal khuduri fil madrasah. Hasan selalu hadir di sekolah, wa ala qiraatil Quran, dan selalu membaca Quran, wa mutala'atid durusi fil bait, dan selalu mutalaah atau mengulang-ulang pelajarannya ketika di rumah. Walidzalika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu. Oleh karena itu ayah dan ibunya Hasan sangat mencintai Hasan. Wa asatidatuhu wa jami'un nas, begitu pula guru-gurunya dan orang-orang di sekitar Hasan. Wa min adatihi idza aradan naum ayyadhkurallah wa yashkurahu ala an hafidhahu tula yaumi. Dan Hasan punya kebiasaan ketika akan tidur, yaitu selalu zikrullah atau mengingat Allah, wa yashkurahu, dan bersyukur kepada Allah karena telah menjaganya sepanjang hari. Minal bala'i wal adza, menjaga dari hal-hal buruk dan musibah-musibah. Summa yakula, kemudian Hasan berdoa sebelum tidur, bismikallahumma ahya wa amut.
dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Wa idza qama min naumih, dan ketika Hasan bangun, yashkurullaha ala ni'matin naum, Hasan bersyukur karena telah diberikan nikmat tidur. Wa yaqulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu Hasan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa min adatihi aidan, termasuk kebiasaan baik Hasan adalah idza akala ayyakula awalan bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan makan, Hasan selalu mengawalinya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faragha minhu yashkurullaha ala ni'matil akli. Ketika selesai, Hasan bersyukur karena telah diberikan makanan, nikmat makanan. Li'annahu ya'lamu annallaha huwallazi aujada lahu ta'am. Karena Hasan tahu bahwa Allah lah yang memberinya semua makanan itu. Wa yaqulu alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am, dan berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ma as'ada hadzal waladal muti', alangkah beruntungnya anak-anak yang taat seperti ini. Yardha anhu rabbuhu, Allah ridha dengannya. Wa saufa yudkhiluhul jannah, dan Allah akan memasukkannya ke surga. Poin yang nomor 8, Nabi Yuka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal waladul adib, wahai anak-anak yang sopan santun, kama yajibu alaika an tu'azima rabbak subhanahu wa ta'ala, yajibu alaika aidan an tu'azima nabiyyaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti halnya engkau wajib mengagungkan Allah, maka engkau juga wajib mengagungkan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamla'a qalbaka bimahabbatih, dan kita penuhi hati kita dengan mahabbah atau cinta kepada Nabi, hatta tuhibbahu aktsara min mahabbatika liwalidayka walinafsika, sampai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak dari rasa cinta kita kepada orang tua kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Li'annahu alladzi 'allamana dinal Islam, karena Nabi Muhammad lah yang mengajarkan kita tentang agama Islam. Wa bisababihi 'arafna rabbana, dan sebab atau karena Nabi kita itulah kita bisa tahu tentang Tuhan kita. Wa farraqna bainal halali wal haram, dan kita bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Wa li'anna Allah ta'ala ahabbahu, dan tentu saja karena Allah juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu afdhalan nas, maka Allah menjadikannya manusia yang paling utama. Wa sayyarahu qudwatan lana fil akhlaqi,
dan Allah menjadikan Nabi Muhammad menjadi panutan bagi kita dalam hal akhlak wal adabi dan tata krama. Idza ahbabta nabiyyaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika kita mencintai nabi kita, fattabi'hu fi siratih, maka ikutilah tindakan-tindakannya, wa'mal binasaihi, dan lakukan nasihat-nasihatnya, litanala mahabbatallahi waridahu, supaya kita memperoleh cinta dari Allah dan ridho Allah. Poin yang nomor 9, adabul manzil, sopan santun di dalam rumah. Yajibu alal waladi ayyura'iyal adaba fi manzili, seorang anak wajib menjaga adabnya atau tata keramanya di dalam rumah. Bi ayyahtarima walidayhi wa ikhwanahu wa akhwatih, dengan cara menghormati kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya, wa kullaman fil manzili, dan setiap orang yang ada di rumahnya, wala ya'mala syai'an yughdhibu ahadam minhum, dan anak yang beradab tidak melakukan sesuatu yang membuat salah seorang di dalam rumah merasa marah. Wala yu'anida akhahul kabir, dan tidak berani atau tidak menentang kepada kakak-kakaknya. Wala yukhasima akhahu shaghir, dan tidak pula bertengkar dengan adik-adiknya. Wala yu'dhiyal khatima, dan tidak menyakiti khotim atau pembantunya. Wa idza la'iba binizamin, ketika bermain di dalam rumah, bermainlah dengan teratur atau dengan rapi. Bi ghairi siyahin wala harokatin la taliqu bih, dengan tidak berteriak-teriak dan tidak bertingkah yang tidak patut dilakukan. La siyama idza kana ahadun fil baiti naiman au maridon, apalagi jika ada seseorang yang di dalam rumah itu sedang tidur atau bahkan sedang sakit. Wa ayyuhafidhu ala adawatil manzil, dan anak yang beradab atau anak yang sopan selalu berusaha menjaga alat-alat yang ada di rumah. Fala yaksirul awani, tidak memecahkan peralatan-peralatan semisal mangkok, gelas dan sebagainya. Wala yughayyiru al-abwab, dan tidak merusak pintu, membanting pintu. Wala yufsidal asjar, dan tidak merusak tanaman-tanaman. Wa idza kana indahu hirun aw dajajun yuqaddimu lahu ta'am wasyarab wala yu'dhihi, dan ketika di dalam rumah ada kucing ataupun ayam, binatang peliharaan, maka hendaknya anak yang baik, anak yang beradab memberikan makan kepada binatang-binatang tersebut, memberikan minum dan tidak menyakitinya. Jadi banyak sekali hal-hal yang di dalam kehidupan sehari-hari bisa
coba kita praktekkan untuk anak-anak kita ataupun untuk anak didik kita. Kita belajari untuk istiqomah berbuat baik agar menjadi kebiasaan sejak masih kecil. Insya Allah jika terbiasa sejak kecil untuk berperilaku baik, maka nanti kedepannya hingga dewasa akan tetap bisa berperilaku baik dan dicintai masyarakat maupun orang-orang di sekitarnya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini belajar bersama kita menggunakan kitab Al-Akhlaqul Lil Banin kita cukupi dulu, dan insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita, anak didik kita tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam penjagaan Allah, sehingga bisa menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.